Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi pertama kita di kelas 12 untuk kurikulum 13 itu adalah limit fungsi trigonometri. Ini untuk materi peminatan matematika ya. Kemudian ini ada kompetensi dasarnya yang harus kita penuhi. Next. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang limit trigonometri, di sini Miss mau mengingatkan kita tentang materi limit yang ada di kelas 11. Nah, di materi limit ada yang namanya teorema limit. Yang masih ingat, alhamdulillah. Yang sudah tidak ingat, di sini akan Miss ingatkan kembali. Misalkan N merupakan bilangan positif, K merupakan konstanta, F dan G fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A. Maka teorema pertama, limit X menuju A dari K itu sama dengan K. Kenapa? Karena di sini tidak ada nilai X-nya. Jadi tidak ada yang bisa disubstitusikan, sehingga K inilah nilai limitnya. K di sini apa? K merupakan konstanta. Bisa 1, 2, 3, atau min 1, min 2, kayak gitu ya. Yang penting dia tidak ada X-nya di sini. Next, yang kedua, limit X menuju A dari X, maka jawabannya adalah A. X yang di sini itu kita tinggal substitusikan dengan nilai A-nya. Kita substitusi ya, kita ganti sehingga hasilnya adalah A. Yang ketiga, limit X menuju A dari K kali Fx. Nah, ini bisa kita pisah menjadi K dikali limit X menuju A dari Fx. Untuk limit X menuju A dari Fx ini kita bisa mengacu pada teorema 2. Yang pertama kita substitusikan ya. Kemudian limit X menuju A dari Fx tambah atau kurang Gx. Ini bisa kita pisah menjadi limit X menuju A dari Fx tambah atau kurang, artinya kalau di sini tambah maka di sini juga tambah. Kalau di sini kurang maka ini juga kurang. Limit X menuju A dari Gx. Jadi kita bisa pisah ya. Yang kelima ada limit X menuju A dari Fx dikali Gx. Ini juga bisa kita pisahkan menjadi limit X menuju A dari Fx dikali dengan limit X menuju A dari Gx. Pembagian juga begitu, bisa kita pisah menjadi, kalau di sini ada limit X menuju A dari Fx per Gx, bisa kita pisah menjadi limit X menuju A dari Fx per limit X menuju A dari Gx, dengan syarat limit X menuju A dari Gx itu tidak sama dengan 0. Artinya ini kan penyebut. Penyebutnya tidak boleh 0. Kalau penyebutnya 0, berarti kan jadinya tidak terdefinisi. Kayak gitu ya. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada limit X menuju A dari Fx pangkat N. Nah, ini bisa dirubah bentuknya menjadi atau sama dengan limit X menuju A dari Fx dipangkatkan N. Kemudian ada limit X menuju A dari akar pangkat N dari Fx, sama dengan limit X akar pangkat N dari limit X menuju A dari Fx. Dengan syarat limit X menuju A dari Fx itu harus lebih besar dari 0. Artinya apa? Ya, yang di dalam tanda kurung, ini harus bernilai positif ya. Kenapa harus positif? Karena ini kan termasuk bilangan real. Nah, kalau bilangan real itu di bawah tanda akarnya harus bernilai positif.
Kalau negatif, Miss, kalau negatif itu nanti jatuhnya ke bilangan imajiner, bukan bilangan real ya. Oke, jadi di sini ada syaratnya harus lebih besar harus lebih besar dari 0, artinya ya harus positif gitu. Kemudian n-nya ini apa di sini katanya? N merupakan bilangan positif juga dan dimulai dari 2 gitu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh kayak gitu ya. Kemudian kita masuk ke limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Sini ada pengertian, boleh dicatat pengertiannya. Fx-nya itu adalah fungsi trigonometri. Itulah kenapa namanya limit fungsi trigonometri. Kalau nanti fx-nya itu aljabar, maka iya, kalau fx-nya aljabar nanti bentuknya jadi fungsi aljabar kan? Kayak gitu. Limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati suatu sudut tertentu A adalah nilai fungsi fx untuk x mendekati A baik dari kiri maupun dari kanan. Jadi pendekatannya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Nah, ini bentuk umumnya. Limit x menuju A dari fx itu sama dengan L. L ini adalah hasil dari limitnya. Ini keterangannya, L itu nilai fx untuk x mendekati A. Kemudian A itu besar sudut dalam radian. Ingat ya, A-nya itu dalam radian. Nah, untuk menentukan nilai limit, waktu di kelas 11 kita sudah pernah belajar. Di sini biar Miss ingatkan lagi ya. Menentukan nilai limit, yang pertama menggunakan metode substitusi langsung. Nah, ini kita tinggal ganti aja nilai x-nya dengan nilai yang diketahui di sini. Kemudian yang kedua menggunakan rumus-rumus trigonometri karena kita berhubungan dengan fungsi trigonometri. Kemudian menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri. Ini nanti pakai dalil L'Hopital. Menentukan nilai limit. Yang pertama itu substitusi langsung tadi kan. Oke. Contoh. Limit x menuju V. Di sini kan ada limit x menuju V dari sin x dikurang cos x. Yang namanya substitusi langsung berarti kita tinggal ganti x-nya, kita ganti dengan V. Berarti di sini sin P dikurang cos P. Sin P berapa? Ada yang masih ingat? Kalau sudah lupa, di sini akan Miss ingatkan lagi, sin P itu 0 ya. Sementara cos P itu min 1. 0 min jadi plus ya, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 1. Kayak gitu. Jadi limit x menuju V dari sin x dikurang cos x itu adalah 1. Kalau sudah dapat langsung hasilnya seperti ini dengan metode substitusi langsung, ya sudah, berarti inilah hasilnya. Nggak usah dicari lagi dengan metode yang lain. Contoh selanjutnya, di sini ada sin x ditambah cos x per sin x. Ini kita tinggal substitusi, jadi sin x-nya berubah menjadi pi per 4. Sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per sin pi per 4 sama dengan, nah, pi per 4 berapa derajat ya? Kalau seandainya kita tidak terlalu ingat untuk radian, boleh radiannya kita ganti, kita rubah ke bentuk derajat. Bisa 1 V
1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau V per 4 sama dengan 180 derajat dibagi 4. 180 derajat dibagi 4 berapa? 45 derajat. Berarti ini bisa berubah menjadi sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat per sin 45 derajat. Sin 45 berapa? Iya, setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 ditambah cos 45 sama, yaitu setengah akar 2 per setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, setengah ditambah setengah kan 1. Berarti tinggal akar 2. 1 akar 2 ya, cuman satunya nggak dicatat. Setengah akar 2 tulis lagi, boleh kita tulis setengah akar 2, boleh kita tulis menjadi akar 2 per 2. Nah, ini kan belum rasional. Ini kalikan ke atas, berarti jadinya akar 2, ini dibalik ya, 2 akar 2 per akar 2. Berarti akar 2 bagi akar 2 sama dengan 2. Kita dapat jawabannya ya. Jadi hasilnya adalah 2. Next. Limit X menuju 0 dari sin X dikurang cos X per sin X. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tinggal substitusi. Berarti di sini ini agak turunkan ke bawah biar nggak bertabrakan ya. Ini jadinya sin 0 dikurang cos 0 per sin 0. Sin 0 0, cos 0 1, sin 0 0. 0 dikurang 1 min 1 per 0. Min 1 per 0 sama dengan min tak terdefinisi atau tak berhingga. Nah, ini boleh ya. Kemudian di sini ada beberapa bentuk. Bentuk yang diperbolehkan itu kalau seandainya 0 per 2 itu 0 ya kan, karena kan setiap 0 kalau dibagikan bilangan berapapun hasilnya 0 dan 3 per 0. Seperti contoh yang nomor 3 ini kan ada min 1 per 0, jawabannya kan min tak hingga. Kalau 3 per 0 kan jawabannya positif tak hingga. Nah, ini diperbolehkan. Apalagi bentuk yang seperti ini juga diperbolehkan. 1 ini juga diperbolehkan. Nah, kalau bentuk yang harus dihindari adalah bentuk yang seperti ini, yaitu bentuk yang tak tentu atau 0 per 0. Kalau ada bentuk 0 per 0, inilah kita bisa beralih ke cara yang kedua. Tadi kan caranya ada berapa? Yang pertama ada substitusi langsung ya kan, ini yang kita pelajari ini. Kemudian yang kedua pakai rumus trigonometri. Yang ketiga pakai turunan. Oke, jadi untuk video selanjutnya kita akan membahas yang rumus trigonometri, kemudian akan dilanjutkan dengan turunan. Ingat ya, bentuk ini namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini tidak diperbolehkan atau harus kita hindari. Kalau dapat hasil 0 per 0 berarti kita diminta untuk mencari jalan lain, yaitu menggunakan rumus trigonometri ataupun rumus turunan. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Kita next ke part selanjutnya.